Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Wa min ashna'il hamaqati wal ightirar fi hadha zaman wa afdali khisalihi anna najidu fi kathiran min ahli nasab min ahli hadhihi al-jiha ani Hadramut atilina anil ilm wal amal باطلين في القال والنية والفعل مصرين على ذلك لا ينمون رجعه ولا يلوون إلى طوبة ومع ذلك ينتسبون إلى الدين جهلا وعدوانا ويدعون بين الآمة مناصبة ظلما وطغيانا ويجعلون شرف النسب لهم من مراتب الدين ولم يشعروا أن الفخر والشرف في النسب المجرد وترفع بالحرف والعدد والمدد من شعب الجاهلية الأولى wa syiyamil jahilin. Masih pembahasan dalam tertipu dan kebodohan. Paling buruknya jenis kebodohan dan juga paling buruknya orang yang tertipu di zaman ini, yaitu dengan apa? Dengan kemuliaan nasab. Orang tertipu sebab nasab. Mereka tidak memiliki ilmu, tidak getol dalam mencari ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Kalau berilmu tidak mencari ilmu, bagaimana mau mengamalkannya? Atau mendapatkan dan memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Kemudian bangga, merasa punya kelebihan, merasa punya kemuliaan, keistimewaan dengan nasabnya. Jadi perbuatannya, perkataannya, yang dipikirkannya, yang direncanakannya, itu sama sekali tidak sama dengan orang tuanya, kakeknya, dan para pendahulunya. Orang tuanya mulia, itu bukan hanya karena nasabnya, karena ilmu dan amalnya, yang meneladani, yang mengikuti jejak orang tuanya. Kakeknya mulia bukan juga hanya karena nasabnya, tapi karena ilmu dan amal serta meneladani, mengikuti perbuatan, pemikiran orang tuanya sampai ke atas. Lah kalau ada orang yang hanya punya ilmu tapi amalnya tidak sama, pemikirannya tidak sama, keinginannya tidak sama, maka dia tertipu. Kalau hanya mengandalkan ilmunya sedangkan amalnya nggak ada, ucapannya, perbuatannya, keinginannya nggak sama dengan ilmu yang diketahuinya atau dengan orang tuanya, maka ini tertipu. Lebih-lebih yang tanpa ilmu, tanpa amal. Kalau ngelihat orang mulia itu, orang yang punya nasab, kalau kita ngelihat orang yang punya nasab, lihat dulu
Kalau dia berilmu, sesuai enggak amalnya dengan ilmunya? Pemikirannya, perbuatannya, keinginannya sama enggak dengan atas-atasnya ini? Kalau enggak, ini bahaya. Itu orang yang tertipu. Nah, kalau kita berada dengannya, berarti kita termasuk apa? Orang yang tertipu. Nah, kenapa? Oh, kita berimam dengan orang yang tertipu kok. Tapi kalau dia yang punya nasab ini, ilmunya ada, amalnya sesuai dengan orang-orang yang di atasnya, pemikirannya sesuai dengan orang-orang yang di atasnya, perbuatannya sama. Nah, ini orang yang gak tertipu. Cocok untuk dijadikan imam. Dicocok untuk dijadikan guru, diteladani. Tapi kalau nggak sama, itu orang yang tertipu. Jangan dijadikan imam, jangan dijadikan panutan. Mau dia itu anaknya kiai atau dia anaknya habib, sama, nggak ada bedanya. Pokoknya kalau nggak sesuai, merasa hebat dengan bapaknya, kakeknya, padahal dia tidak sama, tidak sesuai, maka itu orang yang tertipu. Lah kalau kita menjadikan dia panutan, ya, berarti kita termasuk orang yang tertipu seperti bagaimana yang kita jadikan panutan. Lah harus kita ketahui, bangga dengan nasab sama dengan bangga dengan kedudukan, kekayaan, itu sudah apa? Sudah menjadi simbolnya orang-orang jahiliyah. Tandanya orang-orang jahiliyah. Perihal atau perkaranya orang-orang jahiliyah itu. Bangga dengan keturunan, bangga dengan pekerjaan atau kekayaan, itu sikapnya atau perkaranya orang-orang jahiliyah. Karena menganggap itu termasuk daripada apa? Minad din, termasuk daripada agama. Padahal nggak ada dalam agama itu orang mulia karena nasab, nggak ada. Orang mulia karena kekayaan, nggak ada. Mulia itu karena ketaatan, kebaikan, kemuliaan dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena nasab, bukan karena duit, bukan karena jabatan. Tapi orang-orang jahiliyah, karena mereka adalah kelompok orang-orang yang tertipu, menganggap nasab adalah sesuatu muliaan. Kekayaan adalah sesuatu kedudukan. Nah, itu jahiliyah itu. Lah tapi orang-orang sekarang seperti itu. Orang-orang sekarang seperti itu, menganggap nasab adalah sebuah kedudukan yang mulia, yang istimewa. Kekayaan adalah sesuatu posisi yang bagus. Nah, karena itu banyak orang yang mengagungkan karena orang punya nasab. Banyak orang mengagungkan karena orang punya duit. Nah, punya jabatan. Sehingga apa? Itu orang-orang tertipu semua. Yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya, dianggap nggak benar. Nah, itu kita sudah dengar beberapa tahun yang lalu sudah. Yang dicemooh, yang dihina, padahal ilmu ada, amalnya sesuai dengan ilmunya dan sebagainya, dicemooh. Siapa mencemooh? Orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang nggak punya ilmu, nggak punya amal. Lagi amulal wala subuhnya tepat waktu. Lagi amulal wala subuhnya tepat waktu, wala Ramadan khatam Quran. Baca insya Allah enggak. Baca enggak, tapi mencemooh. Wah, ini dianggap yang ini, dianggap ini. Ilmunya kamu ada? Amalnya kamu ada? Enggak ada. Enggak ada ilmunya, enggak ada amalnya. Kenapa?
Ini mencemooh kenapa? Sebab dia tergolong orang-orang yang tertipu bersama orang-orang yang tertipu. Nah, tertipu bersama orang-orang yang tertipu. Orang jahiliyah lihat. Mereka menganggap apa? Quraisy. Quraisy ini dari beberapa bani. Termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib termasuk Quraisy. Tapi bukan Bani Hashim dan Bani Muthalib tak Quraisy. Ada beberapa lagi. Mereka tertipu. Yang kaya-kaya itu tertipu. Sehingga mereka menganggap bahwa ini punya kedudukan, punya kemuliaan yang harus dihormati. Lo bener, itu perlu dihormati ketika apa? Kamu bisa menjaganya. Menjaganya bagaimana? Bagaimana leluhurmu dulu sehingga kaummu ini dihormati. Lo dihormati itu bukan karena kaumnya nggak punya sesuatu, karena punya sesuatu dihormati. Apa? Kebaikan, akhlak yang baik dan lain sebagainya. Itu yang membuat dihormati. Nah sekarang enggak dilupakan itu, dianggap karena ini dihormatinya. Padahal bukan karena itu dihormatinya. Dihormatinya itu karena sifat yang ada pada mereka. Dermawan, akhlak, senyum, senang membantu, ilmu, amal. Lah sebab-sebab inilah yang menjadikan dihormati. Lah ini enggak, mereka ini ingatnya cap. Lupa kandungan isinya. Mereka anggap pokoknya capnya. Coba kita jual capnya sama. Orang merasakan, dibuang. Ketika nggak sama. Ketika sama, ini sesuai ini. Makanya warung-warung atau restoran itu berdiri sejak lama tetap ramai. Kenapa? Karena resepnya masih sama. Coba beda. Tutup. Sama. Punya nasab mulia. Kalau sama resepnya ke bawah ini sama, dihormati orang masih. Tapi kalau nggak sama, ya akan dihinakan. Akan dihinakan. Lah kita ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Menyerupai orang-orang jahiliyah. Anta anitashabbu bihim fi syai'in min ahwalihim. Kita dilarang secara totalitas menyerupai mereka di dalam setiap keadaan kita. Faqtirarul abna wal aulad bi salahil aba wal ajdad ma'a hum fihi min ahwalil fasad wa takabbur wal utu wal inad makrun bihim wastijraj li ziyadati syaqawah wal ib'ad wa anna yughni salahal aba li fasadil aulad. Tertipunya anak turunan atau cucu, anak atau cucu dengan kemuliaan orang tua, dengan kemuliaan nenek moyang, padahal dirinya penuh dengan kerusakan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan pembangkangan. Itu makrun bihim. Mereka tertipu. Tertipu dengan kebaikan orang tuanya, nenek moyangnya, padahal dia meninggalkan sholat atau tidak qiyamul lail, nggak membaca Al-Quran, nggak tahu ilmu. Orang tuanya tahu ilmu Al-Quran, qiyamul lail, puasa. Ini nggak sama. Tapi tertipu dengan kebaikan kemuliaan orang tua. Lah itu tertipu mereka. Tertipu mereka, dan itu membuat apa? Istidraj. Membuat mereka itu dilulu dengan menganggap memiliki kemuliaan untuk apa? Li ziyadat syauqawa, untuk tambah tercela, tambah hancur. Tambah hancur, tambah binasa. Dan tidak mungkin
anak itu bisa mendapatkan kemuliaan sebab kemuliaan orang tua. Nah, nggak akan mungkin anak menjadi mulia karena kemuliaan orang tua, nggak bisa. Sebagaimana makan, bapak makan, masa anak bisa kenyang? Nggak bisa. Nggak akan mungkin bisa kenyang anak, walaupun bapaknya makan satu pabrik dintekno kabeh. Sak pabrik dipangan, nggak mungkin anaknya bisa kenyang, tetap akan kelaparan. Begitu juga nggak bisa anak itu hanya mengandalkan kemuliaan orang tua, keistimewaan orang tua, tapi kalau dia nggak sama sekali memilikinya atau mengamalkannya, menjalankannya. Justru itu dikatakan oleh Allah, wa kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang itu tergantung pada perbuatannya sendiri, bukan perbuatan orang tuanya. Oh, tergantung perbuatan orang tuanya baik gampang wis engko awak dhewe iki apik ndak. Setiap orang itu tergantung dengan perbuatannya sendiri. Karena itu merasa mulia dengan kemuliaan orang tua, dengan kehebatan orang tua itu mudhir lil insan, membahayakan untuk setiap orang. Jadi merasa mulia dengan kemuliaan orang tua, merasa hebat dengan kehebatan orang tua itu mudhir lil insan, membahayakan. Wada'in lahu ila sabil syaitan, membuat dia berada di jalan setan, di jalannya setan. Wasat an dzikrir rahman, yang mencegah dia daripada apa? Mengingat Allah. Kenapa? Sudah tertipu dia merasa punya posisi. Karena itu bahaya. Merasa punya posisi, kedudukan karena kemuliaan orang tuanya. Mau dia itu habib atau kiai sama aja podo ae. Oh, bapaknya dihormati karena punya ilmu, ada amalnya, dermawan, akhlaknya baik dan sebagainya. Meninggal bapaknya, anaknya nggak ada ilmunya atau baru punya ilmu tapi sudah memegang posisi yang ditinggalkan orang tuanya. Nah, ini biasanya apa? Merasa posisinya sama dengan bapaknya, padahal nggak sama. Bapaknya ilmu ada, amalnya ada, akhlaknya ada, ini nggak ada. Ilmunya nggak sama dengan bapaknya, amalnya nggak sama, akhlak nggak ada. Nah ini sudah membuat dia merasa hebat, merasa dibutuhkan, sehingga dia nggak akan mungkin menambah ilmu yang semestinya ia tambah, nggak akan mungkin meningkatkan amal karena sudah tertipu, sudah tertipu di jaringannya setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nugayyid aw syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduna anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang kalau sudah berada di jaringannya setan, sudah mereka itu menganggap dirinya berada dalam kebaikan, menganggap mereka itu adalah mendapatkan hidayah, petunjuk, bisa memberikan petunjuk, memberikan arahan, tapi mereka sendiri apa? Mereka sendiri salah jalan. Mereka sendiri di tempat yang salah. Karena itu ada sebuah syair yang mengatakan apa? La in fakharta bi aba'i dzawi syarafin laqad sadaqta walakin bi sama wulidu. Atau bi sama waladu. Jika kamu bangga dengan orang tua karena memiliki kemuliaan, memiliki pangkat, kedudukan, itu benar. Tapi mereka telah melahirkan anak yang buruk. Kenapa? Punya anak hanya bisa bangga dengan kemuliaan orang tua. Apa yang dilahirkan mereka atau anak mereka, anak bangga dengan orang tuanya, wajar. Bapakku presiden, wajar. Bapakku doktor, insinyur, bangga. Bapakku kiai, bapakku ulama, bangga, bagus. Wajar itu. Siapa yang nggak bangga punya orang tua yang hebat? Tapi kalau kita tidak sama dengan mereka, mereka ngenes ngelihat kita. Mereka susah, mereka sedih. Kenapa? Mestinya itu warisan harta, turunnya ke siapa? Turunnya ke anak. Itu yang benar. Kalau dirampok,
yang punya harta tadi pasti apa? Nyesel. Ilmu itu dari orang tuanya kok bisa dimiliki orang lain, anaknya enggak. Lah mereka akan nyesel. Mereka akan nyesel. Mereka punya amal, kok amalnya di orang lain, anaknya enggak, nyesel mereka. Nah, mereka akan nyesel. Nah, karena itu kalau kita bangga dengan kemuliaan mereka, punya orang tua yang mulia, benar. Tapi untuk mereka itu adalah keburukan. Untuk mereka itu adalah kesedihan. Untuk mereka itu bencana. Kenapa? Kita hanya bisa bangga. Karena itu dalam hadis sahih Nabi bersabda, man batu abi amalu lam yusri binasabu. Orang yang amalnya itu ya sedikit, ya, nasabnya tidak akan bisa membantunya, tidak akan bisa menyongkongnya menjadi banyak, menjadi besar, nggak ada. Dia orang yang amalnya sedikit, kecil, nasabnya nggak akan bisa membuat besar dan banyak, nggak akan. Ya. Karena itu ya, cukup menjadi nasihat buat kita. Ya. Pelajaran buat kita. Lihat Nabi SAW. Nabi itu pernah mengumpulkan kerabatnya. Walaqad jama'a Rasulullah garabatahu. Nabi mengumpulkan para kerabatnya. Wa qala likulli minhum. Nabi berkata kepada setiap orang daripada mereka, ya fulan, disebutkan sama Nabi. Malah dari riwayat itu di situ disebutkan di antara beberapa istrinya dan pamannya. Ya, pamannya dan istri yang disebut. Ya, istrinya, pamannya disebut namanya. Tapi di sini disebutkan ya fulan, disebutkan satu persatu, ditegur sama Nabi. Fulan, disebutkan teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Nabi kepada setiap orang mereka itu? I'mal li nafsik. Beramallah untuk dirimu. Beramallah untuk dirimu. Fa inni la uni anka minallahi syai'ah. Aku enggak bisa kamu andalkan sedikit pun. Aku tidak akan bisa kamu andalkan. Wah, aku cucunya Nabi, aku keponakannya Nabi, aku pamannya Nabi, aku sepupunya Nabi, aku anaknya Nabi, nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan apa? I'mal li nafsik. Beramallah untuk dirimu. Karena sesungguhnya aku tidak akan bisa kamu andalkan di hadapan Allah nanti. Dan kita lihat dalam ayat Al-Quran, Nabi Nuh punya anak enggak? Bagaimana anaknya? Dinyatakan oleh apa? Innahu laisa min ahlik, bukan dari keluargamu. Nabi Adam punya anak, tapi semuanya masuk surga? Enggak. Bahkan ada yang menjadi apa? Yang menjadi amal jariahnya kebunuhan, pembunuhan kepadanya. Anaknya Nabi. Itu menggambarkan apa? Nggak bisa kemudian mereka, aku anaknya Nabi Adam ya Allah. Terus kamu diselamat, no? Nggak ada. Makanya Nabi mengatakan kepada setiap mereka, i'mal li nafsik fa inni la uni anka minallahi syai'ah. Nah, jangan andalkan aku kan. Ya, amalkanlah untuk dirimu. Walagat nasaha wa sadaq. Ya, Nabi benar-benar telah mengingatkan mereka, menasihati mereka. Ya, faqad qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling bagus nasabnya atau orang yang paling kaya ya dunianya. Nukilah hadzal hadis bitamami ahli tafsir inda qauli ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, dinukil hadis ini dengan sempurna ya, oleh ahli tafsir di dalam firman-Nya Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi mengingatkan wa anzir, ingatkan ashirataka, ya, keluargamu, kerabatmu al-aqrabin yang dekat. Ya, diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan keluarganya yang dekat. Nah, dan juga ada beberapa hadis yang akan disebutkan di situ. Ya, untuk apa? Tidak mengandalkan nasab, ya, karena itu nggak bisa, nggak cukup ya untuk menjadi selamat dari murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa menyelamatkan adalah amal perbuatan kita. Nah, kalau kita ingin nasab tadi itu bermanfaat, berguna,
ya maka kita harus memiliki seperti yang dimiliki orang-orang sebelumnya. Nah, itu banyak orang tertipu dengan nasab. Ya, banyak orang tertipu dengan nasab. Ya, kadang bacanya ya Allah, naudzubillah min dzalik. Baca yang berharokat kautar-katir, apalagi yang enggak berharokat. Ya, yang berharokat ini banyak salah. Kadang harokatnya benar, hurufnya kacau balau. Ya, sa dibaca sya, ya. Kemudian ha dibaca ha, ya, dan yang lain sebagainya. Itu dijadikan pemimpin, ya. Kemudian disuruh memimpin dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang banyak yang tertipu, ya. Nah, kadang nanti disuruh khutbah Jumat, ya, atau memimpin, ya, nanti bacanya benar enak bacanya, tapi itu tadi, ya, karena nggak ada ilmunya, nah, hanya menang, ya, anaknya tokoh, hanya menang itu toh, tapi ayatnya kacau balau, ayat kacau balau dibacanya ketika khutbah atau ketika sholat, naudzubillah min. Karena itu bukan bangga dengan orang tua, tapi bagaimana kita bisa menjadi seperti orang tua itu tadi. Ya, makanya dikatakan ya, oleh Imam Al-Haddad itu, ya, berkataan laisal fata man gala kana abi walakin al-fata man gala ha ana. Ya, bukan orang yang hebat itu yang mengatakan oh orang tuaku dulu ahli sholat, orang tuaku ahli puasa, orang tuaku ahli qiyamul lail. Bukan itu orang yang hebat, tapi orang yang hebat itu yang bisa mengatakan ini loh aku. Nah, artinya apa? Punya perbuatan yang sama dengan orang tuanya atau bahkan lebih. Nah, itu yang perlu. Nah, kalau nggak sama sekali kemudian orang jadi kakekku, mbahku dan lain sebagainya. Nah, banyak. Nah, yang itu yang punya, yang bisa cucunya yang nganu lampu ini berarti lebih hebat. Karena apa? Satu dunia pakai lampu gara-gara dia, nah, pakai listrik gara-gara dia. Nah, kamu apa? Sak kampung belum tentu. Nah, kamu banggakan bapakmu itu satu kampung belum tentu. Apa nih jangan bangga no? Ya. Atau misalnya kamu banggakan orang tamu kamu yang hebat, tapi kamu sama sekali nggak ada. Terus yang kamu banggakan apa? Supaya kamu dihormati gara-gara bapakmu punya kemuliaan. Loh, kok iso? Dari mana dihormati kalau bapak hanya karena bapaknya punya? Lah kalau kita menjadi muridnya, bapaknya kita hormati, anaknya karena anaknya ini enggak apa-apa. Tapi kalau karena keilmuannya enggak, karena amalnya tidak, salah. Ya, jadi kita menghormatinya karena bapaknya. Nah, kenapa? Bapaknya adalah guru saya. Nah, itu masuk akal. Bukan karena ilmunya dia, bukan karena amalnya dia. Tapi kemudian kalau disuruh memimpin dan lain sebagainya, jangan. Kenapa? Ilmunya tidak ada, amalnya tidak ada kok disuruh memimpin. Tapi kalau menghormati, sekedar menghormati karena bapaknya adalah gurunya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk memimpin tidak. Keliru. Kalau disuruh memimpin juga keliru. Kenapa? Nggak pantas untuk memimpin. Nggak pantas untuk memimpin. Yang pantas untuk memimpin adalah orang yang punya ilmu, orang yang punya amal. Itu pantas untuk memimpin. Nah sekarang kalau ini kita hanya membuat orang tertipu dengan dirinya, dan kita pun tertipu dengan itu hal. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, ya, dari tipu daya setan, ya, dengan segala triknya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.